Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Badar Sihat, Muhammad Fauzi dan Lutfi Arif Sunardi ingin mempresentasikan tugas kami yang bertemakan ideologi dalam penerjemahan. Baik, ideologi penerjemahan menurut Jeremy Mande. Menurut Lefevre dalam buku Jeremy Mande, yang menjadi pertimbangan dan paling penting dalam penerjemahan ialah ideologi. Dalam hal ini, yang dimaksud sebagai ideologi ialah prinsip atau acuan dalam menerjemahkan ke bahasa sasaran dengan tetap mempraktikkan budaya. Menurut Hood, dalam penerjemahan, ideologi yang digunakan terkait benar atau salah dan penerjemahan dengan menyesuaikan kaidah, norma, dan budaya yang berlaku pada bahasa sasaran. Penilaian terkait benar atau salah bersifat relatif, namun yang ditekankan ialah hasil terjemahan teks sumber dengan tetap membawa nilai-nilai yang ingin disampaikan dan menghasilkan teks sasaran yang benar serta dapat diterima atau tepat sasaran. Untuk ideologi penerjemahan, ada dua yang terkenal yaitu foreknisasi dan domestikasi. Foreknisasi ialah penerjemahan yang betul, berterima, dan baik ialah yang menghadirkan budaya dari bahasa sumber yang dipertahankan dan bertujuan untuk memberikan pengetahuan lintas budaya. Sedangkan domestikasi, penerjemahan yang betul, berterima, dan baik ialah yang sesuai dengan latar belakang budaya masyarakat sasaran dengan tetap menghadirkan sesuatu asing dengan tidak menghadirkan sesuatu asing seperti budaya asing kepada pembaca. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Fauzi. Baik, selanjutnya dari Hatim and Munday 2004. Menurut mereka, ideologi adalah sebuah pendekatan kultural terhadap kajian relasi kekuasaan antar kelompok budaya dan orang-orang di mana bahasa, kesusastraan, dan penerjemahan mengambil peran di dalamnya. Jadi, bagi Hatim dan Nason dalam buku Hatim and Munday 2004, ideologi itu mencakup asumsi, kepercayaan, dan nilai sistem yang dibagi bersama oleh kelompok-kelompok sosial. Mereka membuat perbedaan antara ideologi menerjemahkan dan terjemahan ideologi, sedangkan referensi terdahulu berorientasi pada dasar yang dipilih oleh penerjemah yang beroperasi dalam konteks sosial dan budaya. Nah, untuk contohnya itu foreignisasi dan domestikasi tadi itu. Dan dalam terjemahan ideologi, mereka memeriksa jangkauan mediasi yang disediakan oleh penerjemah teks sensitif. Nah, mediasi ini didefinisikan sebagai seberapa jauh para penerjemah mengikuti campur tangan dalam proses transfer. Jadi, menyalurkan pengetahuan dan kepercayaan mereka sendiri untuk mengolah teks. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Lutfi. Dalam bidang penerjemahan, ideologi diartikan sebagai prinsip atau keyakinan tentang benar atau salah. Menurut Head 2003, terjemahan dianggap benar jika mengandung teks bahasa sumber kesesuaian dengan kaidah, norma, dan budaya yang berlaku pada bahasa sasaran. Anggapan yang lain bahwa penerjemahan hanya berpedoman pada keberterimaan pada bahasa sasaran. Dari dua anggapan ini, maka muncullah dua ideologi penerjemahan, yaitu foreknisasi dan domestikasi. Apa itu foreknisasi? Menurut Hoyt pada tahun 2006, ideologi foreknisasi adalah penerjemahan yang betul, berterima, dan baik ialah sesuai dengan selera dan harapan pembaca dengan menghadirkan budaya BSU dengan kehadiran BSU memberikan manfaat untuk pembaca target. Fenomena dan budaya asing dipertahankan untuk memberikan pengetahuan melalui foreknisasi. Foreknisasi juga digunakan untuk mempertahankan referensi budaya teks sumber, nilai-nilai budaya, dan sebagai pembelajaran lintas budaya. Dan domestikasi adalah ideologi ini berusaha tidak menghadirkan sesuatu yang asing kepada pembaca target. Penerjemahan harus mengutamakan kebutuhan pembaca karena bertolak dari definisi penerjemahan.
bahwa untuk menemukan padanan sedekat mungkin. Menurut Ninda dan Taber pada tahun 1974, menyatakan bahwa penerjemahan sebaiknya mengutamakan keterbacaan teks untuk pembaca target. Penerjemahan yang dapat memenuhi selera dan harapan pembaca dianggap sebagai penerjemahan yang betul, berterima, dan baik sesuai dengan latar belakang budaya masyarakat sasaran. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Fauzi. Baik. Next. Oke. Sekarang analisis komparatifnya. Jadi dari 3 referensi yang disebutkan tadi, kita bisa menganalisis bahwa terdapat 2 ideologi besar dalam proses penerjemahan. Yaitu yang pertama adalah ideologi yang mengatakan terjemahan yang baik adalah terjemahan yang merujuk pada bahasa sasaran. Oleh karena itu, sebaiknya sebuah teks terjemahan diucapkan jika diterima dan dimengerti oleh pembaca bahasa sasaran. Teks terjemahan itu tidak boleh terdengar seperti teks asli. Jadi seolah-olah sebuah karya itu asli. Nah, itu disebut lokalisasi atau domestikasi. Sebaliknya, terjemahan kedua mengatakan bahwa terjemahan yang baik adalah terjemahan yang memaksudkan bahasa sumber, atau dengan kata lain, terjemahan yang baik adalah terjemahan yang masih mempertahankan bahasa aslinya serta unsur budayanya. Nah, itu disebut foreignisasi. Ketika seorang penerjemah dihadapkan pada bentuk atau istilah atau apapun itu dari teks sumber yang membutuhkan pertimbangan khusus, apakah dia harus mempertahankan bentuk seperti yang terdapat dalam bahasa sumber karena pertimbangan tertentu, atau dia juga harus merubah agar lebih mudah bagi pembaca untuk memahaminya. Dengan menciptakan sesuatu yang lebih dekat dengan pembaca, si penerjemah ini dalam posisi untuk memutuskan apakah dia akan memakai domestikasi atau foreignisasi. Selanjutnya, sintesis akan dijelaskan oleh Bilal. Baik, untuk sintesis, dalam ideologi penerjemahan terdapat 2 kubu yang berlawanan. Yang pertama itu kubu yang condong pada bahasa sumber, sedangkan kubu satu lagi yang condong kepada bahasa sasaran. Penerjemah akan selalu dihadapkan pada 2 pilihan tersebut. Memilih mempertahankan budaya atau istilah asing berarti lebih cenderung ke bahasa sumber atau oleh Venoli disebut foreignisasi. Memilih menggunakan bahasa sasaran berarti cenderung ke budaya atau istilah bahasa sasaran oleh Venuti disebut domestikasi. Untuk menghasilkan karya terjemahan yang baik dan berterima, seorang penerjemah dalam mengambil keputusan mungkin dilandasi oleh ideologinya, tekanan penerbit atau keinginan untuk memenuhi selera pembaca. Dalam hal ini, penerjemah mengintervensi proses penerjemahan. Penerjemahan memiliki kecenderungan untuk menentukan salah satu pilihan dari 2 kubu yang berlawanan tersebut, yaitu foreignisasi atau domestikasi. Foreignisasi ialah penerjemahan yang betul, berterima, dan baik, yang menghadirkan budaya dari bahasa sumber yang dipertahankan dan bertujuan untuk memberikan pengetahuan lintas budaya. Sedangkan domestikasi, penerjemahan yang betul, berterima, dan baik ialah yang sesuai dengan latar belakang budaya masyarakat sasaran, dengan tidak menghadirkan sesuatu asing seperti budaya asing kepada pembaca. Baik, untuk referensi pada tugas kali ini, kami mengambil 4 referensi. Yang pertama itu Jeremy Mande 2016, Basil Hatim dan Jeremy Mande 2014, Mona Becker 2001, dan Roswani Siregar 2016. Baik, kurang lebihnya dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.